Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahar Ilmi Kurnia dengan NPM 33341560028. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kimia fisik, yaitu Pak Fajri. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang kinetika kimia, yaitu laju reaksi. Selanjutnya ini outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, hukum laju reaksi. Yang keempat, persamaan laju reaksi. Yang kelima, kesimpulan. Dan terakhir, referensi. Selanjutnya pendahuluan. Apa sih kinetika kimia itu? Apa yang dimaksud dengan kinetika kimia? Kinetika kimia merupakan bidang ilmu yang mempelajari sistem kimia yang tergantung pada waktu. Contoh, sistem yang memiliki komposisi kimia yang berubah selama perubahan waktu tertentu. Kinetika kimia juga membicarakan mengenai dinamika reaksi kimia, meliputi laju reaksi dan mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, selanjutnya ada apa sih perbedaan kinetika kimia, kinetika dan termodinamika? Perbedaannya itu adalah kinetika kimia dapat memberikan informasi mengenai mekanisme reaksi. Sedangkan termodinamika banyak digunakan untuk meramalkan dapat atau tidaknya reaksi berlangsung atau membuktikan kebenaran dari langkah reaksi dalam bentuk mekanisme. Seperti itu perbedaan antara kinetika dan termodinamika. Selanjutnya laju reaksi. Laju reaksi merupakan kecepatan reaksi yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Kinetika kimia mengkaji laju dan mekanisme suatu reaksi kimia. Sistem reaksi tidak berada dalam keadaan kesetimbangan. Laju reaksi dapat ditentukan dengan pengamatan perubahan konsentrasi spesiesnya, baik dari sisi kuantitas reaktan atau produknya sebagai fungsi dari waktu. Dapat dilihat rumus dari laju reaksi, yaitu laju sama dengan konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, satuan laju sama dengan satuan konsentrasi per satuan waktu. Untuk mempelajari laju reaksi perlu diperhatikan, yang pertama, identifikasi reaktan atau produk. Yang kedua, perumusan reaksi yang terjadi. Yang ketiga, mengukur konsentrasi dari salah satu reaktan atau reaktan pada setiap selang waktu tertentu. Yang keempat, pengukuran salah satu spesies dengan cara kontinu. Pendahuluan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi yaitu ada temperatur, tekanan dan volume, komposisi kimia, dan efek permukaan. Untuk poin yang pertama yaitu temperatur. Temperatur sangat berpengaruh pada laju reaksi. Laju reaksi umumnya akan mengalami peningkatan dengan adanya kenaikan temperatur. Fenomena ini sudah dipelajari oleh ilmuwan kita, yaitu seorang Arrhenius. Reaksi kimia dalam sistem kinetik umumnya harus dipelajari pada kondisi temperatur konstan yang disebut dengan reaksi isotermal. Selanjutnya untuk faktor yang kedua yaitu tekanan dan volume.
Pada studi kinetik yang melibatkan gas, maka variabel tekanan dan volume sangat penting untuk dijaga. Misalnya, reaksi yang dilakukan pada suatu wadah dengan tekanan tetap. Untuk reaksi padatan dan cairan, maka tekanan akan dapat terkontrol dengan mudah, sedangkan volume relatif tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada cairan yang memiliki kompresibilitas tinggi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu faktor yang ketiga, komposisi kimia. Komposisi kimia dilihat dari konsentrasi reaktan itu sendiri ya. Konsentrasi reaktan merupakan hal yang selalu dikaji yaitu dengan penentuan konsentrasi tiap spesies sebagai variabel penentu laju reaksi. Contohnya reaksi A menjadi reaksi A menjadi B. Untuk reaksi gas konsentrasi ditentukan secara tidak langsung, yaitu dengan penentuan tekanan, volume, dan temperatur. Untuk reaksi fase cair, maka tekanan menjadi faktor kedua untuk menghitung konsentrasi. Keadaan stoikiometri reaksi berkaitan dengan konsentrasi tiap spesies yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya faktor yang keempat, yaitu efek permukaan. Efek permukaan dari sistem reaksi yang berjalan pada fase yang seragam atau pada fase fisik yang sama disebut sebagai reaksi homogen. Selain itu, apabila reaksi terjadi pada antarmuka dua fase, maka dikatakan reaksi heterogen. Luas permukaan bertambah besar, maka efektivitas reaksi akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu sifat reaktan. Sifat reaktan itu sendiri bisa disebut dengan laju reaksi bervariasi tergantung pada zat yang bereaksi. Reaksi asam atau basa, pembentukan garam, dan pertukaran ion biasanya merupakan reaksi cepat. Ketika pembentukan ikatan kovalen terjadi antara molekul dan ketika molekul besar terbentuk, reaksinya cenderung lebih lambat. Sifat dan kekuatan ikatan dan molekul-molekul reaktan sangat mempengaruhi laju transformasi mereka menjadi produk. Dapat disimpulkan bahwa sifat reaktan juga dapat termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya yaitu hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Yang pertama, ada hukum laju reaksi menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi keseluruhan. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh konsentrasi dari salah satu reaktan terhadap laju reaksi dinyatakan dalam order reaksi. Hukum laju reaksi juga merupakan fungsi dari reaktan dan temperatur. Nah, dapat dilihat yaitu persamaan laju reaksi. Contohnya A kecil A besar ditambah B kecil B besar plus bla 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 menjadi seperti ini, C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Hukum laju reaksinya adalah persamaan laju reaksi, yaitu K konsentrasi pangkat M konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Nah, selanjutnya ada laju reaksi sebagai fungsi perubahan konsentrasi reaktan atau produk dinyatakan sebagai laju delta konsentrasi A per delta T sama dengan delta konsentrasi X per delta T.
dengan persamaan laju reaksi K pangkat M K konsentrasi pangkat M konsentrasi B pangkat N kali konsentrasi C pangkat P. Nah, komponen dalam suatu hukum laju reaksi konsentrasi A dan B merupakan yaitu konsentrasi reaktan, dan konsentrasi C merupakan konsentrasi katalis. M dan N merupakan order reaksi dari reaktan, M ditambah N dan seterusnya merupakan order reaksi total. Dengan catatan order reaksi tidak terkait dengan koefisien dari persamaan laju reaksi. Nah, bicara hukum laju reaksi, jika dalam suatu persamaan laju reaksi harga konstanta laju reaksi dinotasikan dengan huruf K, merupakan suatu konstanta yang nilainya tetap selama temperatur reaksi dipertahankan tetap. Nilai M, N sebagai order reaksi merupakan harga yang harus ditentukan. Hukum laju reaksi juga, jika laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan tertentu, maka order dari reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 0. Selanjutnya, jika laju reaksi meningkat 2 kali lipat dengan pertambahan konsentrasi reaktan sebanyak 2 kali lipat, maka order dari reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 1. Selanjutnya, jika laju reaksi meningkat 2 kali lipat dengan pertambahan konsentrasi reaktan sebanyak 4 kali lipat, maka order dari reaktan tersebut terhadap reaksi sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada grafik laju reaksi. Dapat dilihat ini grafik laju reaksi perbandingan antara waktu dan molar konsentrasi terhadap waktu dan konsentrasi. Sumbu X waktu dan sumbu Y konsentrasi. Nah, dapat dilihat ya, semakin lama waktu yang digunakan, maka konsentrasi reaktan akan semakin menurun, tetapi konsentrasi produk akan meningkat. Nah, next, kesimpulan. Untuk kesimpulan yaitu yang pertama, kinetika kimia merupakan bidang ilmu yang mempelajari sistem kimia yang tergantung pada waktu. Yaitu yang kedua, laju reaksi merupakan kecepatan reaksi, menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Yang terakhir, hukum laju reaksi menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi. Next. Nah, ini referensi yang digunakan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.